Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Indama ya'ti syahrul Rabiul Awal, kalau sudah muncul bulan Rabiul Awal, saya semua hadirin maulidin Nabi, maka membunuh maulid Nabi fi kulli makan. Bukan habis maulid makan-makan, bukan. Fi kulli makan artinya di mana-mana tempat ada maulid. Bayangkan malam ini aja bentrok di Al-Hikmah, Nurul Hikmah ada, di SD1 ada, di Pandeg ada. Artinya suatu kenyataan bahwa di peringatan Maulid Nabi ada keberkahan di musola-musola, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di perkantoran-perkantoran, bahkan di rumah-rumah juga ada. Kemarin saya dengar di rumahnya Haji Didi, alhamdulillah ada maulid berkat lagi. Barat ada orang timpas barat berkat. Besok sore di rumahnya Bapak Ali berkat. Jadi menunjukkan maulid itu dapat keberkahan. Dalil maulid Nabi tadi sudah dilantunkan oleh qori kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa secara implisit, ngerti Bu implisit? Implisit, duduk apa ciri duduk implisit. Implisit secara tidak langsung Allah menyuruh kita untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi secara tidak langsung. Tuh, laqad kana sudah ada sesungguhnya pada diri Rasul uswatun hasanah, satu suri tauladan yang baik. Dasar netizen kepola. Bagaimana mau meniru Kanjeng Nabi kalau nabinya sudah tidak ada? Bagaimana mau mengikuti sunnah Rasul kalau Rasulnya sudah wafat? Nah, netizen kepo terus tanya. Dijawab oleh tim Hadroh Al-Badawi. Apa kata tim Hadroh? Tuh di berjanji ada. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Athqal Adkiya. Assalamu alaikum, sejahtera bagimu ya Rasul, keselamatan untukmu ya Rasul. Zainal Anbiya. Siapa itu Zainal?
Apa itu Zainal? Zainal adalah manusia yang agung, manusia sebagai penghias daripada manusia yang lain. Anbiya berarti penghias bagi para nabi. Kanjeng Nabi itu orangnya belum lahir, tapi ceritanya sudah menyebar kemana-mana. Dari mana kita bisa tahu kalau Kanjeng Nabi orangnya belum lahir tapi ceritanya sudah ada? Maulid Tiba ada hadis kedua. Cuma orang dulu itu kalau merangkai sejarah, menyusun silsilah Rasulullah pakai lagu. Tadi berjanji dilakukan. An-Ataybi Yasan An-Ka'bil Ahbar قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يقمه ويدخله صندوق فلما مات أبي بطرته فإذا في نبي يخرج أخير الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Ngerti Bu? Tahu? Paham? Ngerti? Saya menceritakan ini ada atensi melalui WA Jabri saya, Ustaz. Kalau ceramah itu tolong ceritain tentang silsilah Rasul. Kata saya, ya bisa sampai jam 4, mau enggak? Jam 4 pagi. Secara singkat, di Maulid Tiba ada seorang sahabat An-Atayb bin Yasar atau bin Yasar menceritakan Ka'ab bin Ahbar. Siapa itu Ka'ab bin Ahbar? Ka'ab bin Ahbar kehidupan sehari-harinya belajar dengan keluarganya, yaitu kitab Taurat. Bapaknya seorang pendeta kitab Taurat. Kitab Taurat kitabnya Nabi siapa? Kitab Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup 12 abad yang lalu. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir di abad ke-14. 200 tahun yang lalu sudah ada titik-titik pertanda akhir zaman akan ada seorang Nabi. Karena ini akan terungkap. Qala 'allamani Abi Taurat. Maka bapaknya Abi Taurat, pendeta kitab Taurat, berkata kepada anaknya yang nama Ka'ab, Ka'ab, boleh kamu pelajari semua isi kitab Taurat itu. Illa sifra wahidah, terkecuali yang 1 lembar jangan kau baca. Anak zaman dulu kalau diatur bapaknya turut. Anak zaman sekarang kalau dibilangin bapaknya, nah maghrib sholat, emang apa? Emang apa? Kata Abi Taurat, kamu boleh pelajari kitab Taurat yang begitu banyaknya, illa sifra wahidah, tapi jangan kau baca, jangan kau pelajari yang 1 lembar. Lalu Abi Taurat kata yaqtimu wa yudiluhu sunduk. Kitab Taurat yang 1 lembar ini oleh bapaknya Ka'ab bin Ahbar. Jadi Abi Taurat ini namanya Ahbar. Yaqtimuhu wa yudkhiluhu, disimpan ke dalam peti sunduk dan dikunci. Ini yang 1 lembar disembunyikan sampai dikunci di dalam peti. Walamma mata Abi Batatuhu, setelah Ahbar atau seorang pendeta ini mati, mati. Ketika sudah
bapaknya ini meninggal. Ternyata Islam berkembang di mana-mana. Kahab penasaran. Ternyata dia teringat satu lembar yang dimasukkan ke dalam peti oleh bapaknya. Akhirnya dibukalah peti itu dan dibaca yang satu lembar itu. Bu, kira-kira isinya apa? Pak. Isinya mengenai Pak. Bu, kira-kira isinya mengenai. Sabar. Idza fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Ternyata yang satu lembar itu akan datang seorang nabi akhiruz zaman. Itu di abad ke-12. Ada di Maulid, cuman kita jarang baca. Bacanya berjanji. Siapa Nabi akhiruz zaman? Mauliduhu di Makkah. Dia lahir di kota Makkah. Yang lahir di kota Makkah satu pertanda cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hijratuhu bil Madinah, dan ciri-cirinya hijrah ke Madinah. Nabi yang hijrah ke Madinah ya cuma Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi Isa tidak pernah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan dia menguasai sebuah negeri yang namanya negeri Syam. Negeri Syam itu kira-kira Gubang Teluk Nalor, Ethiopia, negeri Syam. Jadi tidak ada lain bahwa yang lahir akhir zaman, yang lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan dia memiliki kekuasaan di negeri Syam. Ini Bu, orang dulu kalau bikin merangkai sejarah, merangkai risalah Nabi, pakai lagu. Disambut ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Marhaban ya nurul aini, marhaban jantan Husaini, marhaban. Putar duduk jadi piring, putar duduk jadi piring, putar duduk jadi piring. Orang dulu bikin sejarah pakai lagu. Dari ibu-ibu gampang ngapalin lagu-lagu nyanyian mah daripada lagu-lagu sejarah. Memang iya benar. Di TikTok apa aja jadi lagu di TikTok. Sampai lagi ngepe pakaian nyanyi. Ngepe pakaiannya. Pengen pas ngepe pakaian, temu-temu ujuk-ujuk tiba-tiba ana wong ngadeg nih iringannya kaget. Siapa sih kamu? Hei siapa kamu? Sedang berpandangan, hatiku tak karuan. Beli karuan aja. Ada tukang kredit aku tak. Siapa kamu? Mau apa? Ini gua nganterin paket. Oh, tukang paket. Itu tukang kredit. Ditolong. Ini paketnya cot ya Pak. Oh, cot sih bukan cot, bu COD. COD. Cot dari COD siapa Pak? COD cakep. Oh, cakep si cocot. Lagi ngobrol, baru tukang paket lagi teka. Sehubungan tengah hari, lagi hari istirahat balik makan karena kerja parah. Dia rata-rata tukang bistur dari tengah hari balik. Daripada mangan di warung, akhirnya balik. Ngedeleng lagi ngobrol bari tukang paket. Jadi aku kesal. Hari ini bosan sudah jadi lagi isu dari lagi. Arep mangan lah apa-apa.
Ya Pak, sabar. Tukang pakai diladeni, kita tetap diladeni. Oh, jadi lah. Di Senen ini lagi, gawa piring, gawa sangku, ya beringat. Dasar, nih TikTok suasana apa gitu? Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Beda di Senen di Beni lagi, ku pengen balik manjing rahim bokeh di cari lagi. Ira itu awak semono melari ku arep manjing rahim mbok kira angin bodal badan ku cari lagi ngewon. Kang bener bener awak melar pun pen manjing rahim ibu. Ini apa? Weh, mangan. Wis mangan wae tengah hari. Mancing-maning lagi akad kerja. Ya dasar orang beberes piring, ngumpat piring nyanyi mana coba. Gula nemuin di TikTok ini bu, bisa makanya gua nemuin di TikTok. TikTok itu tuh wong aduh. Nah, wong malah TikTok. Lagi ngumpat piring karena disewot di bending lagi, dia nyanyi mana. Goro-goro kopi lendot. Laki isun tukang nyewot ini beli karuan ngomong dewe kayak wong edan. Wah barang laki itu HP ketinggalan rungu rupanya dia mau mati dah ini mati ada tapi gula sih beli nyeritakan wong kene beli bener gula husnuzan beli wong kene sih mual beda. Kanjeng Nabi selalu merindukan umatnya sehingga suatu ketika Kanjeng Nabi niki ngobrol sareng sahabat-sahabat ngobrol bekongkok kayak ulat-ulat kang ngopi di pendopo di musola cuma lagi enak ngobrol Kanjeng Nabi ku sehingga para sahabat melu menang. Jadi tawadu, sahabat itu tawadu. Bakal Kanjeng Nabi menang, para sahabat melu beda karo kula-kula. Bakal guru menang ku ngobrol dewe, jamaah jebres dewe. Keluar dari mulut Kanjeng Nabi dengan nada yang lirih. Waditu anni lakitu ikhwan. Aku rindu kepada saudara-saudara. Para sahabat terkejut, terkejut. Oke. Saudara yang mana? Kanjeng Nabi itu anak tunggal. Di dalam usia 7 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Dan pada saat Kanjeng Nabi lahir, usia 6 tahun, ibunya wafat. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak punya saudara kakak. Ada saudara sepupu Sayyidina Ali, yaitu menjadi sahabat. Sehingga bertanya, Qala ashabun Nabi, bertanya sahabat Nabi, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah aku ini saudara-saudaramu ya Rasul? Dijawab Kanjeng Nabi, qala antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kata Kanjeng Nabi. Walakin ikhwanuna alladziina amanu, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, walau yarawni, walaupun dia tidak pernah melihatku, dia tidak mengenal jasad fisikku, dia tidak hidup di zamanku. Ya ini kita semua, kita ini ketemu Kanjeng Nabi kapan? Sosok Kanjeng Nabi tidak tahu, tapi kita beriman kepada Kanjeng Nabi. Ibu beriman dengan Kanjeng Nabi, pasti beriman. Bapak beriman dengan Kanjeng Nabi, pasti beriman. Kalau kita semua beriman, maka dirindukan oleh Rasulullah di sana. Di yaumil qiyamah, di saat makhluk Allah semua mati, malaikat Israfil diperintah oleh Allah, fil meneh. Namun jare wong kene supaya ngerti fil meneh.
tiup trompet. Pertama kang ditoel Kanjeng Nabi. Yang dibangunkan oleh malaikat Israfil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Kanjeng Nabi bangun, Kanjeng Nabi mencari ummati, aina umat, di mana umatku? Yang dicari umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan nasabnya, bukan keturunannya, tapi umatnya. Karena istri, anak, dan nasabnya itu juga umat. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bukan termasuk dzurriyyah Rasulullah, kalau kita bukan termasuk keturunan langsung nasab Rasulullah, jangan khawatir. Karena yang dirindukan Kanjeng Nabi umat, di semua umat. Maka kalau kita dirindukan oleh Kanjeng Nabi, kita juga harus rindu kepada Kanjeng Nabi dengan melalui maulid ini. Tapi jangan cuma kita baca sholawat karena rindu kepada Kanjeng Nabi. Jangan cuma baca berjanji kalau kita rindu kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Al-Imam Ghazali menyampaikan, min syuruti syafa'atin Nabi, kalau kita rindu kepada Kanjeng Nabi, ada syarat kalau kita mau syafaatnya. Oh, kalau baru sholawat, baru berjanji, belum memenuhi syarat, kata Imam Ghazali. Lalu apa syaratnya? Min syuruti syafa'atin Nabi, kata Imam Ghazali, yang pertama, la tahqirana minal mar'i syai'a. Apa arti? La tahqirana minal mar'i syai'a. Jangan kau remehkan seseorang. Al-dhaliman wa kufran. Walaupun orang itu zalim, apalagi dia kafir. Kita ini orang Islam diajarkan Kanjeng Nabi tidak boleh melecehkan seseorang, walaupun itu orangnya zalim, masih maksiat, masih mabuk, belum mau sholat. Jangan. Kenapa? Karena hidayah Allah tidak tahu akan turun kepada dia. Banyak orang zalim yang jadi mubalik. Kafir, banyak orang kafir yang jadi ustaz. Anton Medan, Yahya Waloni, pendeta, orang kafir, jadi kiai, jadi pencerah. Jadi jangan sekali-kali kita melecehkan orang zalim dan orang kafir. Kita doa. Yang masih belum ke musola, belum mau sholat, masih maksiat, jangan mencibir. Itu kayak konon pekawean. Doa. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan Engkau berikan hidayah taufiknya sehingga menjadi taubatan nasuha, mau melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Kenapa? Nabi sudah mencontohkan ketika ada seorang Yahudi buta, beliau dihina oleh orang buta tersebut. Agamanya Yahudi. Nabi Muhammad itu penipu, penyihir, sehingga orang-orang mau mengikutinya, kata orang buta itu. Padahal di depannya Kanjeng Nabi memberikan uang logam emas kepada si buta pengemis yang Yahudi, bahkan menyuapi dengan perlahan si buta itu disuapi. Beda sama kita. Kalau melihat orang kafir benci, apalagi orang zalim. Jangan. Maka syaratnya ini, kalau kita mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, kalau sholawat cuma di bibir, belum ke hati, belum sampai ke realisasi pelaksanaan di dalam kehidupan. Kata Imam Ghazali, min syuruti syafaatin Nabi, yang kedua, kalau kita mau dapat syafaat Kanjeng Nabi, syaratnya wala tahqirana minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan pahala yang kecil
kecil, perbuatan baik yang sedikit. Panitia ini anak ngomong, jaluk sumbangan. KPKP si pada ngebayar 20.000, anak satu, anak 200, anak sejuta. Beda anak ngebayar 5.000. Apa itu 5.000? Iki adanya merecehkan perbuatan baik seseorang yang sedikit. Jangan balik. Siapa pun 5.000 tapi ikhlas, ya. Daripada nyumbangnya besar tapi pengen dipuji. Maka la tahdirun minal ma'ruf syai'an. Jangan kau anggap remeh kalau ada orang baru sholatnya maghrib saja, isanya tidak, subuhnya tidak, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh apa mana? Subuh ada dewek, komat dewek, imam dewek, ya Allah, pada biar lama. Walaupun cuma nembe bisa sholat maghrib aja dileceh, dirangkul. Jauhkan rasa benci terhadap seseorang. Yang ketiga kata Imam Ghazali, min syuruti syafaatin Nabi, bukan baca sholawat saja, bukan baca berjanji saja. La takirana minal maghdubi sighar. Jangan kau anggap remeh dosa yang kecil, karena dosa besar itu berawal dari dosa kecil. Awal itu awalnya sih yang dolanan kota, lama-lama digawas lihat kota. Ya kota amal. Awalnya bodohan, suwe-suwe temenan. Lah kadar gen 500 perak. Suwe-suwe saya, suwe-suwe 5.000. Insya Allah. Nah inilah kalau kita mau dapat syafaat kanjeng Nabi, cukup yang 3 kata Imam Ghazali ini. Pertama, jangan remehkan seseorang walaupun dia dolim atau kafir. Tidak tahu kita yang ngaku benar, tiba-tiba yang kafir, tadinya kafir, pendeta hafal Quran 30 juz, kita yang ngaku benar, boro-boro kuliah. Yang kedua tadi, jangan remehkan amal yang sedikit. Yang ketiga, jangan meremehkan dosa yang kecil. Ya, gampang kan? Gampang. Maka, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Seluruh alam ini bukan hanya manusia, jin, setan, dedemi, pohonan, gunung, laut, semuanya menjadi apa itu rahmat? Kasih sayang. Rahmat itu mencakupi sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi kalau kita akan mendapatkan syafaatnya harus berkasih sayang. Kang mau eng-engan ya wawu, ngerti bu? Eng-engan, anak wong yang gini, di belakang, anak wong yang tekak, aja eng-engan. Iki akhlak Rasul, suri tauladan Rasul, harus berkasih sayang. Terakhir nih bu, terakhir hari ngaji baju suwe-suwe. Dong suwe semono, sedelat semono. Jadi kesimpulan pada malam hari ini bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah dilaksanakan oleh warga Blok Timpas, mudah-mudahan
untuk di tahun-tahun berikutnya tetap dilaksanakan, karena kita umatnya Kanjeng Nabi, kita mencintai Kanjeng Nabi, kita rindu kepada Kanjeng Nabi. Tidak ada lain, hanya mempelajari risalah dan sejarahnya Kanjeng Nabi supaya kita mengetahui seperti apa tingkah laku, sifat, perilaku kehidupan Kanjeng Nabi yang melalui dengan peringatan-peringatan Maulid. Syukur-syukur bisa baca sejarah Kanjeng Nabi. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu dan kesempatan serta gelombang yang sama di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.